Nanya, nanti di samping saya Pak Wali Kota juga akan menjawab ya. Katanya tuh air bersih juga sebentar lagi datang ya. Datang ya Pak Wali ya. Nah, nanti dicatat semua, didata semua oleh Pak Wali. Setelah nanti di tingkat daerah beres, Pak RT bantu. Ya, warganya dibantu, didata betul. Memang ada beberapa kriteria ya. Tadi yang saya bilang rusak ringan itu kadang-kadang karena kena perahu tadi mungkin somplak sedikit, itu nggak masuk kriteria, begitu nggak dapat bantuan, wah bohong pemerintah gini-gini, padahal kan itu kecil. Yang harus dipikirkan tadi yang berat tadi, kan pemerintah juga bukan semuanya bisa gitu loh. Ya jadi mohon dimengertilah warga juga gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil nanti biasanya Pak Wali dengan kami bekerja sama, yang somplak-somplak mungkin dibantu material saja, tapi yang ringannya masuk kriteria dikasih bantuan uang, tetangganya jangan iri gitu. Memang ya nggak mungkin semuanya bisa sesuai dengan sama rata, kan nggak bisa gitu. Gitu ya Pak ya. Nanti didengarkan semua. Terima kasih Pak RT ya, sudah kotor-kotor nih, mudah-mudahan dapat pahala dari Maha Kuasa. Amin. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Saya warga PGP dari RT 9 RW 10. Yang saya mau tanyakan, dari saya tinggal di 2006 menikah dan saya tinggal di sini, saya selalu dengar bahwa kalau banjir itu selalu perbaikan tanggul dan perbaikan tanggul. Sekarang tanggul kita sudah bagus, tapi tetap air luber. Karena posisi tanggul itu di atas dari atap rumah, otomatis luber. Kalau di tahun 2000 itu jebol. Diperbaiki tanggulnya, ditinggiin, di bawahnya atap rumah dan otomatis luber jadi jebol. Maksud saya gini, apa tidak ada opsi untuk pelebaran tanggulnya atau dikeruk saja? Jadi jangan makin ditinggikan, semakin tinggi air pun akan semakin tinggi juga meluapnya, seperti itu Pak. Terus yang kedua, bantuan dari tahun 2000, ya pokoknya dari banjir lah itu, bantuan selalu terfokus untuk bagian depan. Depan bersih, belakang penuh lumpur. Jadi tidak rata. Dan alasannya selalu aksesnya susah. Padahal yang buka akses yang kami harapkan itu adalah dari pihak terkait. Mungkin ada damkar yang nyemprot, atau mungkin ada pihak terkait yang membersihkan sampah-sampah untuk akses bisa mobil masuk, seperti itu. Jadi yang kita lihat bersih di depan, di dalamnya berhari-hari kami masih bertarung dengan lumpur. Seperti itu. Sama bantuan kebersihan Pak. Bantuan kebersihan memang difokuskan ke setiap RT. Tapi mohon maaf, kita tidak pernah sampai Pak. Mungkin dipakai untuk ke keluarganya atau seperti apa, saya tidak tahu bagaimana birokrasinya. Tapi memang saya sendiri pun tidak sampai ada bantuan itu gitu. Cuman hanya dengar aja ada bantuan alat kebersihan. Oh dari mana? Sedangkan saya beli gitu. Saya beli serokan yang harganya tadinya 20.000 jadi 30, 40 seperti itu. Tapi mau nggak mau kita butuh, jadi kita tetap beli gitu. Jadi kalau bisa mungkin dari pihak Bapak kita sudah salurkan Bu ke RT-RT terkait. Bukannya menjelekkan RT ya, tapi memang birokrasinya selalu seperti itu. Dan kenyataannya memang ada gitu. Bukannya saya bicara hoax atau apapun, memang ada, korbannya pun ada gitu. Jadi saya minta dipastikan benar-benar sampai ke orangnya. Dipastikan juga benar-benar ibaratnya bantuan itu diterima sama orang yang dibutuhkan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah didengar semua nih oleh Pak Wali Kota ya, secara teknis itu nanti di tingkat daerah, nanti Pak Wali akan langsung menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Cukup ya saya rasa ya. Ini satu lagi boleh Pak? Sama nggak? Nggak, beda sedikit aja. Ya. Saya Sri Puji Astuti. Saya hampir sama dengan Ibu ini, hanya tambahkan Pak. Mungkin kita perlu sepatu boot Pak. Karena itu banyak beling-beling ya, tajam, sering luka kayak kita biasanya. Ya, penyedotan WC, itu aja paling yang perlu ditambahkan. Itu saja cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu bot nanti kita dukung ya, tapi kalau nanti tidak sesuai dengan jumlah orang ya tolong dimaklumi ya. Nanti ada kurang 10 ngomel lagi, ini kok yang 10 dapat, nanti kita bantu ya, kita Pak, boleh bantu. usul Pak, kalau bisa kita satu kakak, satu ya, mungkin nanti aja. kita kasih ya. Ya. Terus gini juga, ya memang ya kita itu kan memilih desa, memilih RW, memilih RT. Itu kan pejabat-pejabat itu juga pasti nggak sempurna lah. Sempurna itu yang Maha Kuasa.
Kalau ada kekurangan, kelemahan ya nggak mungkin juga BNPB langsung ke orang per orang. Kan ada Pak Wali Kota, ada Pak Camat. Bagaimana itu Pak Camat, Pak Lurah kalau dilangkahi gitu. Jadi warga juga harus saling menerima lah di ketua-ketua kelompok. Ya misalnya ini aja, mungkin di satu kelompok ini ada yang dapat makannya 2, ada yang cuma setengah gitu. Itulah hidup memang. Ya jadi juga harus sama-sama kita menerima gitu ya. Kita juga berusaha nanti sepatu bot juga kita akan berikan. Nah sebelum saya akhiri mungkin Pak Wali silakan kalau mau menanggapi sedikit silakan. Jadi saya kira tadi beberapa hal sudah dicatat ya termasuk relokasi. Ya tentu dengan keterbatasan yang lahan yang ada ya kita akan siapkan misalnya seperti Rutilahu ya rumah tinggal rumah susun ya jadi nanti kita persiapkan betul. Dan saya kira diinventarisasi ya karena sejak tahun mungkin 10 tahun yang lalu ya saya sebagai kepala dinas PU memang salah satu solusinya adalah merekolokasi PGP karena memang sudah dalam pada taraf sangat luar biasa. Tetapi kan lebih banyak warga yang masih tetap ingin bertahan. Ya karena apa? Karena rumah itu kan penuh dengan sejarah, penuh dengan kenangan, penuh dengan cerita. Apalagi kemudian hari ini PGP merupakan salah satu segitiga emasnya Kota Bekasi. Mau kemana-mana paling gampang di PGP. Ya jadi ini pasti akan ada pro dan kontra. Jadi bagi kami tentu pemerintah akan membuka ruang ya mana wilayah-wilayah yang memang tidak mau direlokasi. Nanti yang direlokasi ya tanahnya mungkin akan kita buatkan semacam folder mini ya untuk daya tampung, menahan air. Tapi buat yang tetap mau bertahan ya monggo. Karena kan tentunya itu tadi pemerintah tidak punya kewenangan secara penuh ya terhadap keinginan warga masyarakatnya. Ya jadi monggo nanti mana yang mau relokasi kita akan persiapkan karena pasti tidak akan di tengah kota. Ya mungkin kita taruhnya di Mustika Jaya sana misalnya. Atau di Bantar Gebang di mana pemerintah daerah punya banyak tanah. Kan belum tentu pernah mau. Masa dari tempat yang grade-nya emas pindah ke Bantar Gebang yang dekat dengan sampah misalnya. Ya, nah ini kan tentu menjadi perdebatan. Ya, jadi artinya pemerintah tetap membuka ruang. Ya kalau dari sisi teknis, ya dari sisi kepentingan tentu memang PGP ini memang harus sudah menjadi folder yang besar lah dalam rangka untuk mengurangi tingkat banjir. Ya. Jadi dan beberapa tadi saya kira permintaan. Saya kira hari ini sedang kita eksekusi, pemadam kebakaran sedang berjalan, air bersih tadi malam PDAM juga sudah turun, ya dan ini akan terus kita lakukan karena tadi malam itu tadi yang membuat ragu-ragu adalah sore harinya turun hujan, ya jadi jangan sampai kita dorong ini hujan lagi, tapi kita udah dapat kepastian bahwa sini sudah ada rekayasa alam, ya tadi bagaimana hujan diminimasi sehingga mungkin gerakan ini akan menjadi lebih terkoordinasi dan terukur. Terima kasih. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT. Nah itu nanti sepatu botnya lewat Pak RT ya Bu ya. Yuk, makasih. Saudara, baru saja kita mendengarkan dialog antara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto bersama warga yang berada di sekitar Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Selain itu juga tadi Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga sempat memberikan masukan dan juga menjawab pertanyaan warga yang langsung ditujukan kepada Kepala BNPB dan juga Wali Kota yang hadir untuk mengecek langsung bagaimana kondisi terakhir banjir yang berada di wilayah Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini saya masih bersama dua narasumber saya yakni Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Kapusdatin BNPB Abdul Muhari dan juga ahli tata kota Nirwono Yoga. Saya ke Mas Yoga. Siap. Mas Yoga, kita langsung mengomentari saja nih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB Suharyanto dan juga Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Apa yang mau Anda sampaikan dalam arti bahwa ini ada dialog antara masyarakat dan juga kedua pejabat tersebut, ada wali kota juga. Menurut Anda ada perhatian khususkah dari pemerintah setelah mendengar dialog tersebut?
Ya, kalau kita lihat secara umum masih normatif ya. Tentu kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanganan bencana dan kemudian dilakukan dengan sangat baik ya. Tapi PR yang paling penting tadi adalah kita mendengarkan justru yang dijabarkan oleh Pak Wali Kota Bekasi ya. Bagaimana pasca banjir lokasi-lokasi yang kemarin terdampak di Pondok Gede Permai, Jati Asih ini setelah besok sudah nggak banjir mau diapakan ya. Karena PR utama kita ada di situ sebenarnya. Bahkan juga di wilayah lain sama kasusnya. Sehingga saya berharap dengan adanya kepala daerah ini ada momentum yang tepat untuk menata kawasan-kawasan yang tadinya menjadi langganan banjir menjadi daerah bebas banjir. Nah, terobosan-terobosan penataan itulah sebenarnya yang kita harapkan sehingga selain ada dialog dengan masyarakat, pemerintah juga memberikan sesuatu harapan baru bagi warga yang selama ini bahkan kita dengar lebih dari 20 tahun bahkan ya terdampak banjir punya harapan yang benar-benar kawasan tadi bebas banjir. Karena kalau tidak nih Mas Mario, misal contoh paling dekat, nih minggu depan tanggal 11 sampai dengan 20-an kan akan mencapai puncak hujan juga. Ya, sesuai prediksi BMKG. Sesuai prediksi. Artinya kawasan-kawasan yang kemarin banjir pasti juga akan terdampak banjir lagi. Tetapi jangan lupa, daerah yang kemarin belum banjir, tetapi daerahnya juga sebenarnya langganan atau non-banjir, pasti potensi bisa jadi nanti justru akan bertambah banjir. Nah itu misalnya juga yang harus diwaspadai. Jadi menurut PR-nya tadi. Menurut Anda dialog seperti ini bagus untuk dilakukan dalam arti bahwa selain perhatian juga memberikan mitigasi-mitigasi yang akan dilakukan. Betul. Mas Yoga. Saya ke Abdul Muhari, mungkin saat ini masih terus kita hubungi karena mungkin tadi terputus karena ada dialog antara Kepala BNPB dan juga masyarakat. Saya kembali saya teruskan bersama Mas Yoga. Mas Yoga, bagaimana melihat bahwa mitigasi di satu sisi bahwa akan terus dilakukan, tetapi bagaimana kita melihat sebagai sebuah permasalahan besarnya. Harian Kompas kemarin dalam headline-nya memunculkan berita besar terkait dengan bagaimana fungsi lahan ini. Iya, betul sekali. Terutama di wilayah Jabodetabek. Jabodetabek secara keseluruhan. Betul sekali. Bagaimana kita menjelaskan fungsi lahan dengan posisinya banjir besar yang terjadi di Jakarta ini, apalagi tadi pernyataan masyarakat 5 tahun di Pondok Gede Permai ini baru terjadi lagi sekarang ini. Apakah memang ada hubungannya atau bagaimana sebenarnya? Ya, yang pertama yang perlu digarisbawahi gini, Mas Mario. Secara umum perubahan penataan ruang tata ruang seluruh kawasan di Jabodetabek yang kita amati selama ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Yang tadi saya katakan Jati Asih, kemudian Pondok Gede, bahkan Bekasi yang kemarin terdampak paling banyak banjirnya, dahulu merupakan daerah resapan air berupa rawa dan juga situ. Apalagi dekat dengan Kali Bekasi yang otomatis secara alami dulu kalau dia meluap ditampung di sekitarnya. Ada rawa situ tentu tidak akan banjir. Begitu kiri kanannya berkembang menjadi pemukiman, maka yang terjadi adalah sekarang dampak banjir yang semakin meluas. Semakin banyak daerah tertutup oleh bangunan, maka semakin kompleks juga kan, berarti persoalan banjirnya akan semakin meluas. Ini yang tadinya bisa dikatakan hanya sekitar Jakarta, sekarang sudah dikatakan meluas se-Jabodetabek. Itu PR pertama yang menurut saya yang harus dipahami bahwa perubahan tata ruang selama ini, konsekuensi inilah yang menjadi pelajaran pertama. Oleh karena itu kita harus punya komitmen untuk menata ruang kembali kawasan se-Jabodetabek tadi. Menarik terkait fungsi lahan ini karena akan berhubungan dengan aglomerasi nantinya. Iya, betul sekali. Tapi sebelum dijawab kita saksikan usai jeda berikut.